Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini, Sirah Aulia akan kami isi dengan sepintas riwayat Sohibul Kutub Al-Habib Husin bin Abu Bakar Al-Idrus, atau yang kita kenal Keramat Luar Batang. Insanallah wa diakan. Kurang lebih 3 abad yang lampau, ceritanya telah lahir seorang putra dari belahan Jazirah Arab, yaitu di daerah Al-Maikab, Hadramaut, Yaman Selatan. Ia dilahirkan dari keluarga sederhana. Ibunya bekerja memintal benang pada pengusaha tenun tradisional. Putra yang dilahirkan itu diberi nama Husin, yang lahir dalam keadaan yatim. Sejak kecil, ia dibesarkan ibunya. Setelah beranjak dewasa, dititipkannya pada seorang alim sufi. Nah, selama dalam asuhannya, Habib Husin selalu berlainan tabiat dan sifatnya dengan murid-murid yang lain. Acap kali, sufi itu memberitahukan ibunya agar bersabar menghadapi sikap anaknya, oleh karena kelainannya suatu hikmah nyata pada diri anak itu. Pada hari-hari libur, Al-Habib Husin kembali pulang pada ibunya. Maka ditanyakanlah segala mata pelajaran yang telah diterimanya. Ia pun tidak mengindahkan pertanyaan-pertanyaan itu. Dan pada suatu malam, Habib Husin diperintah ibunya untuk mengerjakan pintalan benang dalam sebuah gudang dengan penerangan pelita. Makan malam pun disiapkan ibunya, dan menjelang pagi hari, dibukakanlah pintu gudang itu. Betapa heran melihat makanan yang disajikan masih utuh, belum terjamah sedikit pun. Seketika itulah ibunya tercengang, telah mendapatkan hasil pintalan benang yang diselesaikan hanya semalaman saja, sedangkan pekerjaan memintal jumlahnya cukup banyak dan membutuhkan waktu yang lama, padahal Habib Husin saat itu sedang tidur nyenyak di sudut gudang itu. Maka segeralah ibunya menceritakan kejadian ini kepada Tuan Guru. Dan mendengar kabar itu, bertakbirlah sang guru sambil berkata, "Sungguh Allah telah berkehendak pada anakmu untuk diperolehnya derajat yang besar di sisinya. Hendaklah ibu berbesar hati dan jangan bertindak keras kepadanya. Rahasiakanlah segala sesuatu yang terjadi pada diri anakmu itu." Itulah sekilas gambaran masa kanak-kanak Al-Habib Husin bin Abu Bakar Al-Idrus. Nah, ceritanya memasuki usia dewasa. Al-Habib Husin sangat menginginkan berhijrah meninggalkan kampung halamannya. Niatnya itu adalah sebagai tuntunan bagi ahli tariko dalam mendekatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari Habib Husin keluar rumah, dan sekian lama, kian bulat saja tekadnya berhijrah. Tidak jauh dari tempat tinggalnya adalah sebuah pasar yang ramai dikunjungi pada setiap hari Jumat. Di sana terlihat beberapa kafilah dan musafir sedang berjual beli. Sebagian sibuk melayani pesanan pelanggannya, dan sebagian pula di antaranya mereka menceritakan pengalamannya dari kota-kota yang telah dilaluinya. Maka bertemulah dengan keluarga yang hendak hijrah meninggalkan kampung halamannya. Di keramaian itulah ceritanya Habib Husin menghampirinya, dan setelah mendengarkan pembicaraan mereka, terlintas dalam benaknya akan seorang teman yang ikut serta dalam keluarga itu. Dan dengan segera ia kembali kepada ibunya untuk minta izin untuk berhijrah. Waktu itu ibunya dengan berat hati mengizinkannya. Lalu Habib Husin pun memberikan harapan sambil berkata, "Janganlah takut dan berkecil hati dari apapun yang akan kuhadapi. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Ia bersama kita." Nah,
ceritanya oleh ibunya, disiapkanlah perbekalan mengiringi kepergian anaknya itu sambil berpesan agar mengkabarinya di setiap persinggahan. Singkat cerita, waktu itu Al-Habib Husin bergegas menyiapkan diri dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ia pun berangkatlah menelusuri daratan India. Beliau singgah pada suatu kota mati yang sedang dilanda bencana kekeringan dan wabah kolera. Nama kota itu Surati atau Gujarat dan penduduknya beragama Buddha. Ceritanya setelah bertemu ketua adat setempat, lalu dihadapkannya pada seorang kepala wilayah serta sejumlah paranormal. Mereka menyatakan bahwa Habib Husin adalah titisan dewa yang dapat menyelamatkan negeri ini. Pengakuan itu diterimanya dengan syarat mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mengakui Islam sebagai agamanya. Persyaratan itu pun diterima oleh mereka. Kemudian mereka diperintahkan membuat sumur dan sebuah kolam. Setelah selesai dikerjakan, dengan kekuasaan Allah, turunlah hujan lebat membasahi seluruh daratan yang tandus itu, serta menyuburkan lahan-lahan pertanian. Bagi yang terserang wabah penyakit pun, dapat disembuhkan dengan mandi di dalam kolam tersebut. Akhirnya, wilayah yang dilanda bencana itu berangsur-angsur pulih kembali dan penduduknya hidup sejahtera. Mengingat jasa Habib Husin itu, maka diberikan kedudukan dan jabatan oleh penguasa setempat. Tetapi saat itu ditolaknya dan dikembalikan kepada yang berkuasa semula. Sebagai ucapan terima kasih, hanya doalah yang disampaikan untuk tokoh adat dan masyarakat pada waktu itu. Singkat cerita, berakhirlah pengembaraan Al-Habib Husin di daratan India. Selanjutnya, ia berhijrah menelusuri wilayah Asia Tenggara sehingga sampailah di Pulau Jawa dan menetap di Batavia atau sekarang kita kenal Jakarta. Nah, pada tahun 1736 Masehi atau awal abad ke-18, datanglah seorang pemuda yang bernama Al-Habib Husin bin Abu Bakar Al-Idrus ke Batavia atau Jakarta melalui pelabuhan Sunda Kelapa. Pada saat itu, pelabuhan Sunda Kelapa termasuk bandar yang paling ramai di Pulau Jawa. Al-Habib Husin berasal dari daerah Al-Maikab Hadramaut, Jazirah Arab. Sekarang daerah itu termasuk ke dalam wilayah negeri Yaman Selatan. Sunda Kelapa adalah sebuah kota lama, juga dikenal dengan pasar ikannya Jakarta. Di tepi pantai, terlihat sekelompok nelayan membuat rumah tinggal dan warung-warung sebagai usaha sampingan. Adapun pada bagian darat terdapat hutan bakau dengan pepohonan yang lebat merupakan teluk yang dikelilingi kali terletak di sebelah barat. Di sanalah Al-Habib Husin membuat surau atau musola sebagai tempatnya beribadah dan berkhalawat. Pada malam hari banyak orang menghampiri ke tempatnya untuk memohon bantuan doa. Sedangkan pada siang hari beliau gemar memancing menelusuri tepian pantai. Sunda Kelapa kian hari semakin banyak penduduknya, terutama para pengusaha yang datang dari berbagai daerah. Penduduk setempat banyak mengunjungi majelis Habib Husin untuk belajar agama. Dan lama-kelamaan bangunan surau atau musola itu pun diperbesar menjadi sebuah masjid. Dengan demikian, penyiaran agama Islam di kampung luar Batang dan sekitarnya berkembang semakin pesat. Nah, ceritanya suatu malam Al-Habib Husin telah dikejutkan oleh seorang pendatang dengan pakaiannya yang basah kuyup mohon pertolongan dari kerajaan POC. Ia adalah tawanan dari sebuah kapal dagang Tionghoa yang akan dikenakan hukuman mati. Dan menjelang siang harinya, tibalah pasukan berkuda POC. Mereka berusaha mengejar tawanan tersebut dan merampasnya dari tangan Habib Husin. Lalu dengan tegar, Habib Husin membela tawanan itu sambil berkata, "Aku akan melindungi tawanan ini dan akulah sebagai jaminannya." Begitu kata Habib Husin.
Setelah mendengar lontaran kata-kata itu, tiba-tiba pasukan POC menundukkan kepala dan membebaskannya dari pertikaian. Singkat cerita, kembalilah Habib Husin ke tempatnya, sedangkan tawanan Tionghoa itu berterima kasih atas jasa yang mulia serta bersedia menerima setiap perintah sehingga ia mengakui Islam sebagai agamanya. Nah, semakin lama ceritanya Habib Husin banyak dikenal orang. Di sekitar lingkungan tempat tinggalnya, banyak pendatang yang bermukim. Melihat pengaruh dan karisma seperti itu, pemerintah setempat merasa curiga, dikhawatirkan dapat mengganggu kedudukannya sebagai penguasa. Maka, diambillah tindakan. Habib Husin beserta pengikutnya saat itu dijatuhi hukuman tahanan. Pada zaman pemerintahan Belanda, wilayah Pancoran atau yang kita kenal sekarang Glodok adalah sebuah kota kecil. Ketika itu, terdapat beberapa pertokoan yang dikelilingi kebun-kebun dan pepohonan yang rimbun. Di sana berdiri rumah tahanan atau penjara Glodok yang kemudian dikenal orang dengan nama Seksi 2. Al-Habib Husin bersama pengikutnya dipenjarakan di sana. Para keluarga tahanan banyak yang menjenguknya dengan membawakan makanan dan buah-buahan, sehingga ramailah yang mengunjungi tempat itu. Sejumlah tahanan yang lama menjalani hukuman pun mendapatkan makanan dari pengunjung. Dan ketika dalam tahanan, Al-Habib Husin menempati kamar yang terpisah dan sempit, sedangkan pengikutnya ditempatkan pada ruangan besar yang telah padat dengan tahanan yang lain. Petugas tahanan merasa heran melihat Habib Husin setiap tengah malam mengimami sholat pada ruangan besar itu, sehingga menjelang subuh, masyarakat di luar pun ikut serta bermakmum. Bersamaan itu pula, petugas tahanan telah mendapatkan beliau sedang tidur nyenyak dalam kamarnya yang selalu terkunci. Keadaan ini menimbulkan keheranan bagi pemerintah. Untuk menyelesaikan hal tersebut, akhirnya pemerintah Belanda meminta maaf atas penahanan itu. Lalu dibebaskanlah Habib Husin beserta pengikutnya. Nah, tawanan Tionghoa yang mendampingi Habib Husin diajarkan ilmu agama dan diberikannya nama Abdul Qadir. Sepanjang hari keduanya berkelana hingga tibalah di suatu taman untuk berteduh, atau yang sekarang kita kenal di daerah Gambir. Pada masa itu, beberapa kantor dan sekolah mulai dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda. Terlihat hilir mudik anak-anak sekolah melintasi taman tersebut. Suatu hari, berlalu seorang sinyo atau anak Belanda mendekati Habib Husin. Tiba-tiba saja Habib Husin menghentakkan tangannya ke dada anak itu. Si anak itu pun berlari memberitahukan pembantunya. Dan dengan segera Habib Husin menitipkan pesan pada temannya agar disampaikan kepada pembantu anak itu. Adapun bunyi pesan tersebut, beritahukanlah majikanmu yang kelak anaknya menjadi seorang besar di negeri ini. Setelah diketahui ayah anak itu, segeralah ayah anak itu menghampiri Habib Husin sambil berkata, "Bila apa yang Tuan ucapkan itu benar, saya tidak akan melupakan jasa Tuan." Singkat cerita, ayah si anak itu yang merupakan seorang Belanda yang menjabat komisaris akan mengakhiri masa jabatannya. Putranya yang sudah dewasa menekuni pendidikannya di Batavia. Dan pada suatu ketika, telegram yang diterima ayahnya menitipkan pesan agar anaknya segera melanjutkan pendidikan tinggi di negeri Belanda. Putranya itu tidak berapa lama kemudian setelah lulus, ia dipercaya menduduki jabatan gubernur di Batavia. Ayahnya yang berhutang budi pada Al-Habib Husin membuktikan janjinya akan kebenaran ucapan beliau, lalu menyampaikan surat wasiat kepada anaknya. Pesan yang disampaikan itu adalah akhir dari riwayat hidupnya. Setelah ayahnya meninggal dunia, wasiat itu pun segera dilaksanakan dengan memberikan beberapa karung uang kepada Al-Habib Husin. Pemberian itu diterima Habib Husin, tetapi dibuangnya ke laut. Begitupun selanjutnya. Maka diketahuilah oleh gubernur serta ditanyakan penggunaan uang tersebut.
Ternyata uang itu dikirimkan untuk ibunya ke negeri Yaman atau ke Hadramaut. Gubernur itu menjadi penasaran dibuatnya. Kemudian diperintahkan beberapa penyelam untuk membuktikan kebenaran itu. Namun, tidak satu penyelam pun yang dapat menemukannya uang tersebut. Maka diutuslah seorang ajudan ke negeri Yaman atau ke Hadramaut sebagai upaya untuk membuktikan kebenaran itu. Dan ternyata sesuai dengan hari dan tanggal pengiriman uang tersebut. Setelah kembali, ajudan itu memberitahukan bahwa ia telah bertemu ibu Al-Habib Husin dan telah diterimanya uang itu pada waktu yang sama. Dengan penuh perhatian, oleh gubernur ditanyakan mengenai keinginan Al-Habib Husin selanjutnya. Al-Habib Husin menjawab, "Saya tidak mengharapkan apapun dari Tuan." Namun dengan kebijakan gubernur itu, Al-Habib Husin diberikan sebidang tanah sebagai tempat tinggal dan peristirahatannya yang terakhir yang dahulu bernama Kampung Baru. Adapun luas tanah yang dihibahkan kepada Al-Habib Husin itu akhirnya berubah menjadi tempat tinggal. Dan Al-Habib Husin sebagai warga setempat telah wafat pada hari Kamis, tanggal 17 Ramadan 1169 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 27 Juni 1756 Masehi dalam usia lebih kurang antara 30 sampai 40 tahunan. Catatan ini diperoleh sejak didirikannya Masjid Luar Batang antara tahun 1716 sampai 1756 Masehi, dihitung dari tahun kelahirannya sampai wafatnya. Namun peraturan pada masa itu mengharuskan setiap orang asing dikuburkan khusus di Tanah Abang atau sekarang kita kenal Taman Prasasti. Saat meninggal dunia, jenazahnya diusung dalam keranda. Setelah sampai di pekuburan, terlihat kosong. Maka kembalilah para pengusung ke tempat tinggal almarhum semula, yaitu di Kampung Baru. Ternyata jenazah Al-Habib Husin kembali berada di sana. Lalu mereka pun mengusungnya kembali. Setelah kejadian itu terjadi berulang kali, maka sepakatlah para pengusung tadi untuk memakamkannya di tempat itu yang menjadi tempat tinggalnya yang terakhir. Inilah ciri nama Kampung Baru Luar Batang atau sekarang lebih dikenal dengan nama Kampung Luar Batang. Itulah sepintas riwayat Sohibul Kutub Al-Habib Husin bin Abu Bakar Al-Idrus, Keramat Luar Batang. Keramat Luar Batang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirah Al-Aulia.